Saat itu hari Sabtu di klub lingkunganku. Lihat teman-temanku sedang ngobrol, jadi aku segera mendekat bergabung. Bagaimana dengan Walmart? Walmart? Kalian nongkrong di sana? Boleh aku ikut? Aku suka sekali melihat barang di dinding. Hah? Kenapa semua orang melongo padaku seperti alien? Oh, Walmart. Ya, aku hanya bercanda. Silakan bersenang-senang di sana. Kalian mungkin mengira apa cewek ini tinggal di balik batu? Bagaimana mungkin dia tak tahu Walmart? Ya, sekarang aku tahu. Hai, aku Jasmine, anak satu-satunya dari pengusaha hotel terbesar di New York. Besar dalam keluarga kaya, aku terbiasa dengan pesta mewah dan berada di sekitar keluarga kaya. Itulah gimana aku bertemu teman-temanku, Katie dan Ashley, putri dari rekan bisnis orang tuaku. Aku mungkin punya gaya hidup yang istimewa, tapi sebenarnya aku paling senang saat aku kerja di studio seniku. Aku punya akun Tumblr anonim di mana aku bagikan beberapa lukisan cat minyakku yang terbaik. Di sana aku ngobrol dengan salah satu penggemarku ini, Daniel. Dia sungguh keren dan dia juga suka sekali seni. Tapi yang terhebat dari semua itu, aku baru tahu kita akan masuk SMA yang sama. Yeay! Kado saat tahun ajaran sekolah dimulai, aku minta bertemu Daniel secara langsung. Oh, itu pasti dia. Aku hendak menyapanya saat tiba-tiba seorang gadis muncul. Wah, tentu ada banyak gadis kaya di sini. Aku bersumpah kulihat beberapa dari mereka melirikmu. Oh, yang benar saja. Kau tahu bagaimana aku paling benci putri-putri manja itu. Aku hanya tak tahan berada di dekat mereka. Oh tidak, Daniel benci cewek kaya. Aku tak bisa biarkan dia melihatku hari ini. Tidak seperti ini. Jadi aku mengirim pesan padanya mengatakan ada sesuatu yang terjadi. Selama beberapa hari kemudian, aku tahu kalau si Daniel adalah si keren yang nilainya sempurna. Saat ini menjadi ketua klub lingkungan. Dan dia jomblo. Jadi itu Haley, hanya teman dekatnya. Aku bertekad untuk menaklukkan hati Daniel. Aku hanya perlu mencari cara mensiasati semua yang berkaitan dengan anti kekayaan. Aha, aku akan pura-pura menjadi cewek normal dan ikut klub lingkungan David. Sementara aku akan membuatnya jatuh hati padaku sebelum memberitahunya kebenaran tentang akun Tumblrku. Tentu saja, aku tak bisa biarkan Katie dan Ashley tahu tentang ini juga. Dan disinilah aku, di klub lingkungan. Aku langsung mendekati Daniel dengan permen. Tapi, kau tahu betapa buruknya kemasan untuk planet ini? Lagi pula, Dan tak suka permen. Di saat makan siang di luar kebiasaan, ku pesan makanan cepat saji. Tapi saat hendak mengambilnya, kulihat semua bergosip dengan sesamanya tentang buruknya orang yang berani pesan makanan dengan pembungkus plastik sekali pakai. Oh, konyolnya aku. Aku benar-benar lupa kalau aku di klub lingkungan. Dengan cepat aku bohong kalau aku sudah makan, meskipun perutku mengeram seperti monster. Dan insiden hari ini adalah momen memalukan lainnya yang kuciptakan sendiri di klub. Oh, Walmart. Ya, aku hanya bercanda. Silakan bersenang-senang di sana. Belajar menjadi anak perempuan normal itu sulit, tapi berurusan dengan teman-temanku yang kaya bahkan lebih sulit lagi. Aku sangat sibuk di klub. Aku benar-benar lupa aku masih memakai tas daur ulang. Bukan punyaku. Di lain waktu aku hampir ketahuan saat berusaha menggalang dana dengan teman klub yang lainnya. Aku akhirnya sembunyi di kamar mandi selama 1 jam penuh. Tapi semua penderitaan ini sebanding karena aku bisa bergaul dengan Daniel. Daniel, aku punya ini untukmu. Oh, ini untukku? Kau memang pelukis yang hebat ya. Terima kasih. Oh ya, kenalkan Andy. Dia ada di grup desain poster hal tebas ramah lingkungan dan kau akan bekerja dengannya mulai sekarang. Bukannya anak kaya sepertinya tak butuh naik bus. Andy, apa yang kau lakukan di sini? Aku bisa katakan hal yang sama denganmu. Ayahku baru menikahi ibu Daniel, jadi disinilah aku mendukung saudara tiriku yang baru. Oh, jadi Andy yang kutemui di pesta mewah dengan orang tua kami di masa lalu ada di lingkaran dalam Daniel. Ini berita yang luar biasa. Jadi kuceritakan padanya rencanaku untuk dapatkan Daniel. Jadi, ada kemungkinan kau membantu cewek ini? Tentu, aku selalu ingin Daniel punya pacar kok. Dia benar-benar perlu sedikit bersantai. Sejak saat itu, Andy mulai mengajariku tentang hidup biasa. Pernah, dia bersikeras mengajakku ke taman hiburan untuk pertama kalinya. Memangnya kenapa orang-orang naik bus? Kenapa mereka tak naik mobil saja? Tak semua orang mampu membeli mobil, Jess. Jadi, kapan bus akan menjemputku? Bus tak datang padamu. Kau harus pergi ke halte bus. Hah? Halte bus? Apa itu? Itu sudut dengan kursi duduk. Kau akan lihat. Bus itu padat dan ada bau unik datang dari suatu tempat di belakangku. Mana sampahnya dan handuk panasku? Jess, ini bus, bukan pesawat. Kau tak mendapat semacam itu di sini. Kemudian bus tiba-tiba tersentak dan aku terlempar ke depan. Tapi Andy menangkapku di lengannya. Aku mengintip ke arahnya dan jantungku hampir berhenti berdetak. Dia tampak sangat tampan dari sudut ini. Akhirnya, kami sampai di taman hiburan, dan ternyata taman hiburan itu sangat menyenangkan. Aku terus memutar-mutar cangkir teh hingga aku merasa pusing, dan melempar bola ke tumpukan kaleng. Di perjalanan pulang, Andy bersikeras ikut mengantri panjang untuk mencoba taco. Aku tak pernah menunggu begitu lama untuk makanan sebelumnya, tapi oh ya ampun, rasanya lebih enak daripada makanan kelas Michelin Star. Yang terbaik dari semuanya, Andy juga bantu aku mendekati Daniel. Aku sangat gugup.
Pohon-pohon ini banyak daunnya ya. Maksudku semua pohon memang berdaun, kecuali saat musim dingin pohon-pohon tak begitu berdaun. Kau ini kombinasi yang pas antara imut dan aneh. Astaga naga, dia pikir aku ini imut. Aku bersiap untuk ciuman pertamaku yang manis saat Haley menyela dan mulai membuat Daniel bosan dengan membahas suatu proyek. Kemudian di hari itu, Haley menarikku ke sudut. Siapa kau dan kenapa kau ikut klub ini? Aku hanya orang yang gemar dengan lingkungan dan pencinta alam. Cewek ini ada di mana-mana, menjadi obat nyamuk antara aku dan Daniel. Tapi tak apa, karena Andy mengundangku ke rumahnya untuk mengerjakan poster untuk klub. Dan maksudku, aku bisa dengan nyaman bertemu Daniel di sana juga. Oh, beberapa lukisan di sini luar biasa. Aku tak menyadari kalau Andy adalah penggemar seni. Kami mendiskusikan beberapa artis kesukaan kami. Kemudian kutunjukkan beberapa lukisan terbaikku di akun Tumblrku. Wow, aku bisa katakan kau benar-benar berbakat dalam membarukan transisi. Sebenarnya aku bercita-cita jadi seniman, tapi saat ibu meninggalkanku dan ayah untuk berkeliling dunia dan mengejar impian melukisnya sendiri, aku tak ingin membuat ayah lebih sedih lagi dari sebelumnya, jadi aku berhenti melukis. Kukatakan padanya untuk mengejar mimpinya, apapun yang terjadi dan mengundangnya ikut denganku di studio seni kapanpun dia mau. Tiba-tiba terasa sangat panas di sini. Aku perlu segelas air sebelum aku meleleh. Aku berjalan ke dapur mendapati Daniel sedang melamun menatap keluar jendela. Hei, apa semua baik-baik saja? Halte bus ramah lingkungan temui jalan buntu karena kurang dana. Aku tahu aku bisa saja berikan dia beberapa uang sakuku, tapi itu artinya mengungkap kalau aku cewek berada. Jadi kuhibur dia dengan wajah-wajah lucu dan mengatakan kalau semua akan baik saja. Tapi kemudian... Kau tak paham, aku harus membuat proyek ini berhasil tak peduli bagaimana. Hanya dengan itu aku bisa dapatkan beasiswa untuk masuk ke universitas impianku. Perilakunya membuatku kaget. Daniel yang ini benar-benar berbeda dengan penggemar yang kuajak bicara. Tapi mungkin dia hanya bersandiwara karena halte bus ramah lingkungan berarti sekali untuknya. Jadi, hari berikutnya kuputuskan untuk memberi Daniel hadiah yang paling diinginkannya. Amplop berisi uang saku bulananku. Saat aku hendak mendekati Daniel, Haley mencegatku. Aku sudah tahu rahasiamu, cewek tajir. Apa? Tidak. Kau pasti berkhayal yang tidak-tidak. Oh, benarkah? Jadi kau tak mengenal orang-orang ini? Bukankah mereka pembuat anak dari kelompok anak orang kaya? Ya, itu mereka. Tapi kenapa berteman dengan para anak manja itu? Anak manja? Jas, teganja kau berkata begitu. Semua acting selamatkan pohon itu tak mempan padaku. Kau bertingkah palsu sejak awal, jadi aku mengikutimu dan melihatmu dengan teman-teman kayamu di gerai mewah. Itu benar, ayah Jasmine punya lebih banyak hotel daripada gabungan rumah-rumah anggota klub bodohmu itu. Aku tak tahu apa yang dilakukan di sini. Daniel berjalan pergi tanpa mengatakan apapun, jadi aku berlari mengejarnya. Aku tahu benar kalau orang kaya seperti kalian tak ada baiknya. Kau bisa saja danai proyek itu, atau paling tidak bantu aku minta pinjaman ke ayahmu, tapi kau tak melakukan apapun. Kau membuatku jijik. Aku hanya melakukannya karena aku menyukaimu. Lalu Katie dan Ashley memergokiku. Aku minta maaf atas apa yang kukatakan tadi. Itu salahku. Seharusnya aku tak katakan hal buruk tentang kalian. Aku tak mengira gadis terhormat sepertimu akan merendahkan diri sendiri untuk belas kasihan cowok sepertinya. Kalau kamu mau balik ke kelompok, maka putuskan hubungan dengan teman-teman berkantong cekakmu itu. Mungkin teman-teman klubku benar, kita selama ini dangkal dan materialistis. Kita harus berubah, bukan mereka. Kau, beraninya kau, Jasmine. Jasmine! Jadi Daniel tak ingin melihat wajahku lagi sementara Katie mendepakku dari grup. Selama seminggu penuh aku mengurung diri di kamarku. Kejadian itu memang buruk, namun itu memberiku waktu untuk berpikir lebih jernih dan menyadari aku sebaiknya berhenti mengejar Daniel. Sebaliknya, aku ingin lebih aktif di klub lingkungan karena aku sangat senang berkontribusi untuk kebaikan bersama. Jadi, pagi berikutnya aku pergi ke pantai untuk bersih-bersih dengan klub. Semua orang sangat kaget melihatku, terutama Andy. Kau kembali. Aku sangat lega kau kembali. Dari mana saja kau? Kemudian kami ngobrol dengan riang sambil membersihkan sampah dengan semua orang. Hanya Daniel dan Haley yang jelas tampak terganggu, tapi aku cuma tak peduli. Sejak saat itu, aku sibuk membantu menyiapkan pertunjukan Teng Hiu untuk menggalang dana halte bus ramah lingkungan. Suatu hari, Daniel mendekatiku dan minta maaf karena bersikap berlebihan hari itu. Dia lanjut menjelaskan ibunya dicap matre sejak menikahi ayah Andy. Dia ingin tunjukkan kalau tak seperti Andy yang dilahirkan dengan kemewahan, dia tak butuh uang. Dan dia bisa dapatkan beasiswa untuk masuk kampus lewat halte bus ramah lingkungan. Mendengar ini aku melunak dan memaafkannya. Setelah itu kami berteman lagi. Dan kurasa dia menggodaku. Hey Jess, kau tampak cantik hari ini. Kau punya mata yang cantik. Tapi entah kenapa setiap kali aku bersamanya, yang kupikirkan hanya Andy. Waktu berlalu, dan tibalah babak kualifikasi Teng Hiu. Seluruh klub dengan gugup menyaksikan Daniel mempresentasikan proyek tersebut. Dan coba tebak, proyek kami terpilih untuk babak final. Tepat saat itu, Daniel mengikutiku keluar. Jasmine, maukah kau menjadi pacarku? Aku sangat bingung sampai aku mengangguk tanpa pikir panjang. Tapi entah kenapa aku tak merasa senang sama sekali.
Di kencan pertamaku dengan Daniel, kudapati pikiranku kembali membayangkan Andy. Parahnya lagi, aku merasa dia menghindariku. Beberapa hari kemudian, aku mengadakan pesta ulang tahunku ke-16. Semua temanku dari klub lingkungan ada di sana, kecuali Andy. Kemudian Daniel naik ke atas panggung. Hai semuanya, aku sudah menyiapkan lagu istimewa untuk pacarku Jasmine. Kau bilang kau menyesal, tapi sekarang sudah terlambat. Jadi simpan saja, menyingkirlah, diamlah. Karena jika kau pikir aku peduli padamu sekarang, cewek, aku tak peduli. Berikutnya yang ku tahu semua terkesiap, lalu memandang kasihan. Jadi ini untukmu Jasmine, kau anak manja, kaya yang tak berguna. Selamat ulang tahun, kau keputuskan. Aku terpaku tapi berusaha menenangkan diri. Ya, aku kaya, tapi bukan manja dan tak berguna. Orang-orang itu lebih dari kelas sosial mereka, kau tahu? Tiba-tiba kulihat sebuah tinju melayang di udara. Itu Andy yang meninju Daniel. Kau bajingan, kau akan membayar untuk ini. Kemudian dia menuntunku pergi. Andy mendudukkanku di bangku dan aku tak bisa berhenti menangis. Sudah, berhenti menangis. Dia tak layak mendapatkanmu. Tak pernah. Tapi aku tak bisa berurusan dengan hal ini sekarang, jadi aku berbalik dan lari tanpa mengucap sepatah kata pun. Setelah menangis hingga tertidur malam itu, aku tahu hari berikutnya aku harus tangguh. Jadi aku kembali ke klub untuk mengambil barang-barangku. Hei, aku minta maaf atas apa yang terjadi kemarin malam. Aku tak pernah mengira dia bisa lakukan hal seburuk itu padamu. Dan aku minta maaf telah bersikap kasar padamu selama ini. Aku tahu sekarang kalau itu salahku. Tak apa, kurasa itu salahku sejak awal. Aku mengabaikan kenyataan kalau kami tak cocok hanya karena dia itu penggemarku. Daniel itu penggemarmu? Ya, dari akun Min Arts di Tumblr milikku. Ya Tuhan, itu kau? Penggemar itu aku, bukan Daniel. Oh, itu masuk akal. Kurasa aku sudah salah paham akan semuanya selama ini. Tapi kenapa ada foto dan informasi Daniel? Hailey mengakui dia naksir Daniel. Tapi sekarang aku tahu sifat aslinya. Dia tak pantas lagi, kau tahu? Aku juga akan meninggalkan klub ini. Daniel lah yang harus pergi. Tunggu dan lihat saja. Meski masih dalam suasana kurang baik, aku datang ke babak final Thank You untuk melihat proyek di mana aku berkontribusi. Dan ya, halte bus ramah lingkungan kami akhirnya mendapat persetujuan pendanaan. Ketika tiba-tiba, aku akan investasi, tapi aku tak mau Daniel jadi pasanganku. Aku ingin itu Hailey, karena dia otak di balik semua ini. Semua anggota klub berseru bersama untuk mendukung Hailey dan mencemooh Daniel. Bagaimana dengan kesepakatan kita? Kau bilang ayahmu akan berinvestasi ke proyekku kalau kuputuskan Jasmine di depan umum. Aku juga tak tahu. Mungkin itu karena kau benar-benar payah. Momen berikutnya, ayah Katie berada di antara mereka. Untungnya, Andy memberitahu saya tentang kontribusi Hailey dalam proyek ini. Jika tidak, saya akan membuat kesalahan besar dengan mendanai oportunis. Sedangkan kau, Katie, bagaimana mungkin kau berlaku begitu ke teman? Kau akan terima hukumanmu di rumah. Setelah pertunjukan selesai, aku berjalan-jalan dengan Andy. Jadi, ini rencanamu selama ini, ha? Daniel sudah keterlaluan kali ini. Aku perlu memberinya pelajaran. Dan, Jess, aku sudah menyukaimu sejak kita mulai berteman. Tapi dengan bodoh aku setuju untuk membantumu mendapatkan Daniel. Ini begitu mendadak. Aku tak tahu, Andy. Aku janji menjagamu sejak saat ini. Tolong beri aku kesempatan. Andy, sebenarnya aku juga menyukaimu, tapi diriku yang bodoh ini terus memberitahu diriku untuk mengejar Daniel dan selama ini aku sering memikirkanmu. Tapi aku cuma butuh waktu. Itu saja yang perlu aku tahu.